namanya Aki Tirem. Dan di pos 3 ini ada tempat yang cukup unik, yaitu ada sebuah batu yang cukup besar, lalu di bawahnya ada kayak semacam gua gitu. Ini kondisi karena saking kabutnya, ini kabut yang terperangkap di antara pepohonan jadinya menciptakan gerimis-gerimis kayak semacam hujan. Jadi si Gunung Pulau Sari ini mempunyai julukan miniaturnya Salak. Ya sesuai sih kalau menurut saya, cuma mungkin Salak versi light. Untuk trek akar-akarnya memang mirip seperti Salak, cuman ini jaraknya nggak sepanjang Gunung Salak. Alhamdulillah kita sudah sampai. Terima kasih sudah bersama-sama. Halo teman Bi, masih di ekspedisi pendakian Gunung Banten. Di episode 2 ini kita bakal naik ke Gunung Pulau Sari, yaitu puncak tertinggi kedua. Sekarang kita lagi perjalanan menuju base camp. Seperti biasa, tadi malam kita masih nginep di rumahnya Kang Azil. Tapi sekarang Kang Azil absen tidak ikut pendakian ya, karena ada satu dan lain hal urusan yang harus dikerjakan. Termasuk Mas Novi juga, dia tidak akan naik karena alasan kesehatan. Bukan sakit yang serius sih, cuma masuk angin biasa. Tapi dia memilih untuk beristirahat agar kondisinya kembali prima. Mengingat besok kita masih punya satu gunung lagi untuk didaki. Jadi lebih baik fokus pada pemulihan agar besok bisa mendaki dengan kondisi optimal. Halo, selamat pagi teman Bi. Sekarang posisi kita sudah ada di parkiran atau pintu masuk pendakian Gunung Pulau Sari. Ini adalah gunung kedua kita yang akan kita daki di ekspedisi Banten ini setelah kemarin kita pendakian ke Gunung Karang. Kemarin kita full tim, tapi hari ini kita ada perubahan. Ada Mas Novi sama Kang Azil sama Bagus nggak ikut naik hari ini. Tapi untuk pendakian besok insya Allah kita akan full tim lagi. Nah sekarang personel kita ada Ajis, ada Kang Panji, di sebelah sini ada Kang Adam sama Kang Budi. Jadi sekarang kita baru sampai sini, lagi prepare. Paling bentar lagi kita jalan ke base camp untuk registrasi. Oke? Nah, sekarang kita sudah sampai di base camp jalur pendakian Gunung Pulau Sari via Cihunjuran. Sebelum kita ngebahas tentang base camp jalur pendakian, saya pengen sedikit nge-highlight tentang Kampung Cihunjuran, yang dimana di sini tuh terdapat satu buah bisa dibilang objek wisata yang bernama Mata Air Cihunjuran, yaitu sebuah kolam atau pemandian dengan air yang sangat jernih dan alami. Cocok banget buat kalian yang ingin menikmati suasana segar dan asri. Selain itu, di kawasan ini juga ada situs sejarah berupa menhir dan deretan batuan besar yang konon katanya merupakan peninggalan dari zaman purba, yaitu era megalitikum. Jadi untuk kalian yang suka dengan wisata alam bernilai sejarah, tempat ini wajib banget masuk dalam daftar kunjungan kalian. Sekarang kita balik lagi ke pembahasan tentang base camp jalur pendakian. Base camp ini tuh unik banget karena pengelolaannya sekaligus merangkap dengan sebuah kafe. Jika sedang musim liburan, saya jamin tempat ini pasti ramai pengunjung. Ada beberapa aturan yang diberlakukan cukup ketat di base camp ini. Di antaranya yaitu pendaki wajib membawa jas hujan, memakai sepatu yang proper, membawa baju ganti yang kering, jaket, dan logistik yang cukup. Yang kesemua perlengkapan tersebut akan dicek langsung oleh petugas. Selain itu, aturan lainnya adalah tidak boleh solo hiking. Pendaki yang usianya di bawah 16 tahun wajib didampingi oleh pendaki dewasa. Dan yang tak kalah keren, setiap rombongan diwajibkan melakukan deposit sebesar Rp50.000 sebagai jaminan. Yang uang tersebut akan dikembalikan lagi nanti saat turun dengan menunjukkan sampah yang kembali dibawa turun.
Menurut saya, kebijakan ini sangat keren ya, karena membantu memastikan para pendaki mematuhi aturan. Selain itu, ini juga menjadi langkah edukasi, terutama bagi para pendaki FOMO yang mungkin menganggap naik gunung hanya untuk selfie dan konten semata. Ingat, naik gunung bukan hanya soal foto-foto dan bikin video ya bro, tapi ada tata krama dan tanggung jawab yang harus dijalankan. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Sekarang pukul 9:15. Bismillah, kita akan memulai pendakian ke Gunung Pulau Sari. Mudah-mudahan kita dikasih cuaca cerah ya. Walaupun sepertinya awannya lumayan agak hitam. Tapi ya mudah-mudahan sampai atas kita diberi kelancaran, diberi keselamatan, dan dimudahkan, dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Amin. Oke, kita sebelum melakukan perjalanan kita berdoa dulu. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Pulau Sari, cekat. Go. Bismillah. Ya teman-teman, bismillah, kita mulai pendakian di pukul 9:17. Barusan kita udah registrasi. Untuk registrasi per orangnya itu kena di 30.000. Terus kita tuh harus deposit juga sebesar Rp50.000 ya, itu sebagai jaminan sampah harus dibawa turun. Dan itu menurut saya peraturan yang cukup bijak biar menghindari ya itu para pendaki yang kurang bertanggung jawab. Sekarang kita start pendakian di elevasi 470-an Kang ya? Kita udah masuk pintu gerbang. Selamat datang di pendakian Gunung Pulau Sari. Ini sekaligus sebagai belum pintu rimba ya sebenarnya, karena ini ladang ya. Ke sampai pos berapa gitu masih ladang kopi kayak gini. Yuk, bismillah. Woi teman-teman, halo teman Bi. Halo. Kita trekking 10 menit, kita sampai di pos 1. Ini ternyata elevasi yang kita sebutin tadi tuh salah, karena kita ngelihat si elevasinya dari jam tangan, karena memang mungkin kurang akurat. Yang benar itu sekarang 434. Kita sampai pos 1, dan di pos 1 ini kita ada pengecekan tiket. Jadi ini akangnya ya, pengecekan tiket Kang. Boleh Kang? 5 orang. Ada bawa jas hujan nggak? Jas hujan aman semuanya. Aman. Ya. Bekal juga aman Kang. Jadi kita safety insya Allah. Puncak 5 menit lagi. Aja. Kan buat tanda putih. Siap. Boleh masuk. Hatur nuhun. Enggak. Nah, Terus siap. Kang mangga Kang. ada trek lagi ada di jalan. Siap. Itu misalkan hati-hati. Mm-mm. Ya. Kalau seandainya posisinya cuacanya buruk, mendingan turun. Oke. Aman Kang. Siap. Yuk go. Yo, jadi mangga Pak. Ya. Oh, tangkil. Tanggal tangkil. Awas murah dina tanggal tangkil sok belok cenah. Jess, udah berapa kali naik ke sini Jess? Gak tahu. Sering. Sering gak? Udah terlalu sering jadi udah nggak kehitung. Iya. Oke guys. Jadi Ajis ini adalah guide kita. Ini utusan dari Kang Azil. Betul. Ajis masih kelas 2 SMA ya? Kelas 3 Oh, kelas 3. ya. Sekolah di mana Ajis? SMK Babun aja. Nah, bener banget teman Bi. Ajis ini warlock asli orang Pandeglang. Jadi kalau seumpama di antara kalian ada yang perlu jasa guide untuk nganter ke gunung-gunung yang ada di Banten ini, boleh banget langsung aja kontak dia melalui DM Instagram. Atau kalau misal mau DM Kang Azil juga boleh. Kalau seumpama dia sedang free, mungkin siapa tahu dia bisa antar juga. Anu terbaru sari naon Kang eta si Nenten ayeuna? Jang running.
Iya nu terbaru. Terbaru seri naon teh? Mars di Jero. Jadi jalur pendakian Gunung Pulau Sari via Cihunjuran ini baru diresmikan di bulan Maret 2024 kemarin. Berarti baru sekitar 8 bulan lalu. Omong-omong sekarang tuh kita melakukan pendakian ke sini di bulan Desember tahun 2024. Tapi saya yakin untuk jalur ini sendiri memang sudah ada cukup lama, cuman ya diresmikan sama LMDH atau perhutaninya baru di bulan Maret kemarin. Kita udah mulai masuk hutan bambu dan kita ketemu tanjakan lagi. Kita trekking 28 menit sampai di pos 2. Ini jaraknya 1,1 km. Lumayan cepet ya, kita di elevasi 578. Jadi omong-omong, jalur pendakian Gunung Pulau Sari via Cihunjuran ini total ada 4 pos. Dan untuk persimpangan ke arah kawah itu ada di atasnya pos 3. Ini ada aturan yang tidak boleh dilanggar ya teman-teman. Yang salah satunya yaitu pendaki tidak diperkenankan untuk solo hiking. Mungkin tujuannya untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kalau misalkan ada orang yang akan melakukan pendakian seorang diri, dia itu akan dicarikan barengan atau akan nunggu orang yang akan naik juga. Jadi mereka akan diharuskan untuk berangkat bareng biar ada temennya gitu ya teman-teman. Kita mau rehat dulu apa mau lanjut jalan? Ayo tuh. Mau balik lagi boleh. Favorit dong. Robusta kumaha lebih asam atau lebih apa? Oh lebih pahit. Oh. Di arah pos 3. Nah teman-teman, jadi sejauh ini sampai kita ngelewatin pos 2, trek yang kita lewatin ini berupa ladang atau kebun yang tanaman yang ditanamnya itu variatif, macam-macam. Ada mulai dari cengkeh, coklat, kopi, kelapa, ada nangka, durian, dan yang paling banyak sih tadi yang kita lihat itu adalah pohon melinjo, atau kalau di bahasa Sunda itu pohon tangkil. Dan di sini di Banten disebutnya itu pohon sake kata Ajis. Jadi satu pohon beda nama. Sejauh ini masih landai untuk treknya, masih aman. Oh lada juga ada ternyata. Lada atau merica. Apa kan? Iya, yes. Nanas juga. Oh, macam-macam ya. Buah-buahan yang kalian suka Iya. semua ada di sini. Semua ada di sini. Nomor 6 kabupaten nih. Sudah meledak mereka mah betisnya. Tanpa bermaksud membanding-bandingkan ya, vegetasi di Gunung Pulau Sari ini terasa jauh lebih baik dengan di Gunung Karang kemarin. Di Gunung Karang, menjelang perbatasan hutannya, ada beberapa kawasan yang sudah mulai gundul karena dialihfungsikan menjadi lahan pertanian sayuran. Sementara di sini, di Gunung Pulau Sari, vegetasinya masih rapat tanpa jeda, dipenuhi dengan pohon-pohon berakar kuat yang masih terjaga keasriannya. Saya merasa cukup senang ya melihat kondisi seperti ini, karena di satu sisi masyarakat dapat memanfaatkan lahan dengan menanam tanaman bernilai ekonomi, tapi di sisi lain mereka tetap menjaga kelestarian hutan. Fungsi hutan sebagai penyedia oksigen, penyerap air, dan habitat bagi berbagai satwa liar tetap terlindungi. Pendekatan ini merupakan contoh nyata bagaimana manusia dapat hidup berdampingan dengan alam secara harmonis tanpa harus mengorbankan keberlanjutan ekosistem.
Semoga pengelolaan di kawasan Gunung Pulau Sari ini terus berjalan dengan baik ya, sehingga keseimbangan antara ekonomi dan ekologi tetap terjaga. Sebagai pendaki, tanggung jawab kita adalah ikut menjaga kelestarian alam ini dengan tidak merusak vegetasi, membawa pulang sampah, dan menghormati lingkungan sekitar. Keindahan dan manfaat yang kita nikmati sekarang adalah warisan yang harus kita jaga untuk masa depan. Oh, ini posisi sebelum pos 3 ada warung, tapi sayang sekali nggak buka. Ya nggak apa-apa sih, kalaupun buka belum tentu kita jajan, soalnya masih aman stok perbekalan kita. Ini ke pos 3 masih jauh nggak, Jis? Udah deket. Pakai. Oh, ini Om yang jualannya nggak jualan, Om? Mangga tuh. Ah, mangga sok. Yuk di mangga naon beusina. Aya sangu, Sego kejo, sego iwa. iwa peye. Oh, ini pos 3. Kita udah sampai pos 3 nih teman-teman, di elevasi 746, namanya Aki Tirem. Dan di pos 3 ini ada tempat yang cukup unik, yaitu ada sebuah batu yang cukup besar, lalu di bawahnya ada kayak semacam goa gitu ya, goa tipis-tipis gitu, yang bisa kita jadikan sebagai tempat istirahat atau berteduh ketika hujan. Ini kalau bahasa Sunda itu disebutnya itu sodong, yang tempat kayak gini tuh. Oke. Gas, istirahat dulu. Lanjut. Gas ke. Habitat asli ya, Man. Kita lepas dari pos 3 menuju pos selanjutnya, yaitu camp area. Dan ini tanjakannya udah mulai meledak, bikin paha sama betis menyala, betisku. Nah, ini yang kita lalui ini masih vegetasi kebun kopi, tapi kebun kopi yang tumbuh di sini tuh, yang pohonnya tuh dibiarkan tinggi-tinggi. Untuk jenis kopi sih kayaknya harusnya masih robusta ya, karena ini elevasinya masih di 700-800an mdpl. Kalau Arabica kan harusnya di atas 1500, tapi sorry kalau salah. Kalau misalkan ada yang tahu ini jenisnya kopi apa, boleh kalian komen ya. Ngapain? Udah mulai nanjak. Utin. Buka. Bercanda pamanku. Nih di atasnya pos 3. Sebelum camp area ada warung, tapi sayang sekali tidak jualan warungku. Padahal kita mau beli minuman apapun itu yang bisa kita konsumsi biar meledak lututku. Kebun sampai mah. Warung. Ini warung kedua ya? Saya di atas. Mereka nggak tahu kalau hari ini hari libur. Harusnya menjualan,
tanggal buah ini. Dari dengar suara berisik-berisiknya, sepertinya kita udah mau sampai camp area. Dan sebelum sampai camp area, kita bakal ngelewatin trek yang lumayan curam, tapi udah dipasangin tali webbing kayak gini, jadi lumayan ada buat pegangan. Oke. Ulangi. Harus kali Jis ini Jis. Ini soalnya buat pemirsa Jis. Pemirsa. Kumaha. Itu channel A. Puncak tertinggi Asepan tengah A. Hah? Lumayan ya. Yang itu sampingnya apa? Nggak tahu. Puncaknya cuma satu. Oh, puncaknya cuma satu. Ajis berdusta nih. Panjang tanjakannya, 1 jam 54 menit kita sampai di camp area. Total durasi atau panjang perjalanan 3 jam 15 menit. Ini untuk camp areanya seperti ini, udah dibikin undakan-undakan walaupun nggak terlalu luas. Ini hanya mungkin ya maksimum 10 tenda. Itu pun kalau yang bawah cuma tenda-tenda kecil sih kayaknya. Ini lumayan agak luas nih. Tapi di camp area ini ada shelter tuh di atasnya. Itu shelter atau warung? Shelter ya. Ya, tapi ya kalian jangan bikin tenda di dalam shelter ya. Di sini. Halo. Kakak-kakaknya dari mana? Kakak Inces. Dari sini. Oke. Nah, dari camp area ini bisa ngelihat view si Gunung Asepan kalau misalkan lagi kebuka. Nah, kebetulan sekarang lagi ketutup. Barusan pas di bawah kita masih bisa ngelihat. Barusan sebelum sampai camp area tuh lumayan tanjakannya, terjal banget dan lumayan panjang juga. Jadi kerasa banget. Kita istirahatnya di shelter coba yuk. Oke teman-teman, sekarang saya udah bareng Bang Panji, salah satu personel dari tim ekspedisi jelajah Banten. Kalau sebagian besar personel ini tuh kan kayak misalkan Kang Budi, Kang Adam, Mas Novi, mereka semua itu berdomisili dari Bandung. Nah, denger-denger Bang Panji ini dari mana Kang aslinya? Bukan dari Bandung katanya? Iya, dari Jakarta. Oh, dari Jakarta. Sebelumnya kita pernah pernah ngecamp bareng waktu kemarin di Tebing 90 Citatah. Tapi kalau untuk pendakian baru yang trip ini. Baru ini. Bang, boleh ceritain nggak gimana ceritanya awal pertama kali bisa masuk ke teman-teman konten kreator Bandung itu? Pertama sama siapa? Pertama sama Kang Jana. Oh, sama Kang Jana. Jadi biasalah komen-komenan di antar video. Kalau kita upload di komen sama dia, di Kang Jana juga begitu, misalnya lagi upload saya komen. Lalu lanjut ke teman-teman kayak Kang Adam, kayak Kang. Ya memang udah satu circle gitu ya. Awalnya mereka juga nggak satu circle. Orang kan Kang Jana sama Kang Adam teh ketemu Mang Bud di Tambak Ruyung tuh. Saya bilang nih yang saya tonton tiga-tiganya nih. Akhirnya saya temenan di IG, saya DM, ayo nanjak bareng, akhirnya terrealisasi sampai ketemu Mas Nopi yang mengayomi gitu ya. Yang kemarin puncaknya mungkin yang waktu di Citatah itu ya, yang lumayan komplit, versi komplitnya tuh yang itu. Kalau sekarang kayak misalkan Kang Jana, karena kemarin memang dia ada trip duluan di tempat lain, jadi nggak bisa gabung di sini. Gitu ceritanya Kang. Kang boleh ceritain nggak? Akang pertama kali Abang orang Jakarta. Abang pertama kali ngonten tuh kapan Bang? Awal konten masih ke curug-curug ya, bukan ke gunung karena belum berani. Ya. Itu 2018 sebelum COVID. Nah baru ke gunung pas
baru-baru sebelum Covid sih 2019. 2019. Proud gede. Tapi konsistennya Pas setelah enggak sih, pas sambil kerja. Pokoknya selama Covid juga masih naik. Selama 2019 ke depan. Ya, semoga nanti kedepannya kita bisa nge-trip bareng. Tunggu. Oke, kita lanjut yuk. Lanjut. Nah, ini dia kondisi shelter yang ada di camp area. Camp areanya di sebelah bawah. Dan untuk ke arah puncak atau ke arah kawah tuh sebelah sini. Ini yang ke arah kawah ke sebelah kanan. Dan untuk ke puncak ke atas. Kita lanjut yuk. Nah teman-teman, jadi memang benar ya kalau si Gunung Pulosari ini memiliki kawah. Meskipun tidak ada data yang menyatakan kalau gunung ini pernah meletus. Tapi terdapat aktivitas fumarole atau fumarole yang terjadi di dinding kaldera dengan kedalaman kurang lebih sekitar 300 meter. Fumarole sendiri yaitu lubang pada kerak bumi yang mengeluarkan gas dan uap vulkanik seperti karbon dioksida, sulfur dioksida, asam hidroklorik, dan hidrogen sulfida. Fumarole sering ditemukan di sekitar gunung berapi yang aktif atau di area tempat magma naik ke kerak bumi tanpa terjadi letusan. Dari sini kita bisa memahami kalau Gunung Pulosari adalah gunung berapi yang masih memiliki aktivitas vulkanik residual. Aktivitas tersebut menunjukkan ada sisa panas dari magma di bawah permukaan bumi yang menghasilkan gas dan uap yang keluar melalui fumarole tersebut. Nah, ngomong-ngomong soal kawahnya, sebenarnya Kang Adam, Kang Budi, dan Ajis sempat mampir dulu ke kawah saat perjalanan turun. Sementara saya sama Bang Panji lebih memilih nunggu di camp area. Maklum lah, kalau fisik udah agak-agak jompo gini, mending hemat tenaga ya. Jadi ya, kami berdua cukup menikmati pemandangan dan angin sepoi-sepoi sambil ngobrol santai. Akhirnya sampai juga pos 4 di elevasi 1245 mdpl. Total durasi dari base camp 2 jam 43 menit. Untuk jarak 3,97 km. Mantap berarti kita nyisain PR ke atas kurang lebih 100-an meter elevasi lagi untuk sampai puncak. Ini kondisi karena saking kabutnya ini, kabut yang terperangkap di antara pepohonan jadinya menciptakan gerimis-gerimis kayak semacam hujan. Ya. Ini pengelola ngambil keputusan yang tepat ya, menempatkan camp areanya ada di bawah. Karena berat aja gitu ngebayanginya kalau seumpama camp areanya ada di puncak. Otomatis pendaki harus gendong carrier melewati trek yang cukup berat seperti ini. Jadi kalau kalian kesini, pastikan jangan terkecoh di awal. Dari base camp sampai pos 1, 2, dan 3, treknya memang terasa santai. Selain jarak antar pos yang pendek-pendek, jalurnya juga mayoritas masih berupa jalan datar.
Tapi giliran setelah lewat pos 3, kalian jangan main-main, gak ada ampun. Trek yang sebelumnya datar dan santai langsung berubah menjadi tanjakan curam dengan elevation gain yang naik secara signifikan. Meskipun di beberapa spot sudah dipasang tali webbing karena jalannya memang cukup terjal. Ditambah lagi karena sekarang lagi musim hujan, jadi tanahnya cukup basah dan licin, membuat langkah terasa lebih berat dan rawan tergelincir. Pokoknya kalau kalian mau kesini harus ekstra hati-hati ya. Meledak Kang Panji. Terima kasih sudah bersama-sama kita menggapai. Alhamdulillah teman-teman, kita akhirnya sampai juga di puncak Gunung Pulau Sari 1343 mdpl. Total perjalanan kita 3 jam 13 menit dengan jarak 4,62 km. Well done. Alhamdulillah. Nah, sebenarnya di area puncak sini tuh ada sedikit area untuk bisa mendirikan tenda, tapi memang nggak terlalu luas. Ya nggak disarankan juga sih untuk ngecamp di puncak sini. Selain trek dari camp area ke sini sangat-sangat terjal, ya kalau ngecamp di area puncak cukup beresiko, takutnya ada badai kayak gini. Jadi si Gunung Pulau Sari ini mempunyai julukan miniaturnya Salak. Ya sesuai sih kalau menurut saya, cuma mungkin Salak versi light. Kalau untuk trek akar-akarnya, selamat dulu. Mantap. Untuk trek akar-akarnya memang mirip seperti Salak, cuman ini jaraknya nggak sepanjang Gunung Salak. Alhamdulillah, kita sudah sampai. Puncak Pulau Sari, cekat! Belum kepencet. Iya. Dia. Inilah teman-teman, kalau misalkan pas lagi kebuka, ini view dari puncak Gunung Pulau Sari. Ini berupa punggungan ya, mirip vibes-nya tuh kayak di pegunungan Puncak Mega kayak gini tuh. Tapi emang nggak lama sih ini kebukanya, udah datang lagi tuh, ketutup lagi. Kawah aja kelihatan tuh guys. Ini ada kawah nih. Ya teman-teman, biar cuacanya makin cekas, ini kita akan doping dulu dengan makan siang. Menunya nasi uduk yang kita bawa dari bawah tuh. Semoga setelah kita menyantap makan siang ini, cuaca akan berubah cekas biang. Sekarang kita makan dulu, lapar, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, kita udah istirahat di sini lebih dari setengah jam, udah makan siang juga. Cuacanya tetap masih kayak gini, masih buka tutup. Tapi momen kebukanya cuma berapa detik, nggak nyampe menit gitu ya, langsung ketutup lagi. Nggak apa-apa, kita nggak expect waktu kita start dari bawah pun nggak expect bakal kebuka karena udah ngeliat cuacanya emang ada topinya gitu sih puncakannya. So sekarang kita mau balik lagi. Seperti biasa untuk perjalanan turun nggak akan kita record, jadi kita closing nanti di bawah. Oke, bye. Oke teman Bi, alhamdulillah akhirnya sampai juga kita kembali di base camp pukul 15.47. Kita menempuh perjalanan 1 jam 57 menit, hampir 2 jam. Lebih cepat kemarin turun dari Karang ya, ketimbang sekarang. Karena memang tadi nyantai banget turunnya.
Dan dengan sampai kita di base camp, maka akan berakhir juga untuk trip pendakian ke Gunung Pulau Sari. Tapi kalian jangan kemana-mana karena perjalanan kita masih akan terus lanjut untuk explore ke gunung selanjutnya yang masih kita rahasiakan. So, terima kasih buat teman bis semua yang udah nonton video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Saya Buding Supredi pamit. See you on the next trip. Salam Indonesia. Dadah.